Apa bukti Yesus bangkit dan bukan dicuri mayatnya? Super Youth, kamu tahu gak sih? Apa sih bukti yang dikasih tahu di Alkitab kalau Yesus yang bangkit dan bukan dicuri mayatnya? Kita belajar bareng yuk. Kubur kosong. Matius 28 ayat 1-8, Markus 16 ayat 1-8, Lukas 24 ayat 1-8, dan Yohanes 20 ayat 11-18. Itu adalah ayat-ayat Alkitab yang ceritain tentang kubur Yesus yang udah kosong saat para wanita datang buat mengurapi mayat Yesus. Artinya, Yesus yang tadinya mati dan sudah dikubur udah gak ada lagi di situ. Fakta ini makin jelas banget waktu malaikat muncul dan bilang ke wanita-wanita itu kalau Yesus yang disalib udah bangkit. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Yesus nunjukin dirinya ke murid-murid. Selain ke wanita-wanita yang datang ke kuburan minggu pagi abis kebangkitannya, Tuhan Yesus juga nunjukin dirinya ke banyak orang loh. Salah satunya ke Simon Petrus, Lukas 24 ayat 34. Murid-muridnya di pantai Galilea, Yohanes 21 ayat 1-14. Dan kisah Yesus tunjukin dirinya ke Thomas. Thomas adalah murid yang bilang, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Yesus nunjukin diri di jalan menuju Emmaus. Momen Yesus nunjukin dirinya ke dua murid di jalan menuju ke Emmaus itu ada di Lukas 24 ayat 13-31. Kamu juga bisa baca ya. Ceritanya nih di hari yang sama waktu kuburan Yesus ditemuin kosong dan gak ada Yesus di situ. Pas itu dua murid yang salah satunya namanya Kleopas lagi jalan buat ke Emmaus. Jauhnya 7 mil dari Yerusalem. Gak nyangka banget nih tiba-tiba pas lagi jalan Yesus yang gak mereka kenalin gabung ngobrol sama mereka dan ngejelasin nubuat soal Mesias dari Alkitab. Tahu gak sih kamu? Mereka baru ngenalin Yesus waktu Yesus mecahin roti pas makan malam bareng di Emmaus. Tapi abis itu Yesus langsung hilang. Pengalaman ini bikin mereka makin paham soal nubuat dan kebangkitan Yesus. Terus dengan semangat, mereka buru-buru balik ke Yerusalem buat nyebarin kabar ke murid lainnya tentang pengalaman mereka yang baru ketemu Yesus. Yesus tunjukin dirinya ke 500 orang lebih. Yesus nunjukin dirinya ke 500 orang lebih sekaligus adalah momen paling penting nih Super Youth buat buktiin kebangkitan Yesus. Cerita lengkap ini dicatat Paulus di surat yang pertama ke jemaat Korintus. Ayat ini jadi salah satu bukti valid banget yang Paulus kasih buat kasih bukti kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 6. Paulus nekenin kalau banyak saksi mata ini masih hidup waktu dia nulis surat itu. Jadi, orang-orang yang ragu bisa langsung ngecek cerita ini ke saksi matanya saat itu. Yesus nunjukin dirinya ke lebih dari 500 orang ini juga ngebuktiin banget kalau kebangkitan Yesus bener-bener nyata dan bisa dikonfirmasi juga. Dan ingat ya, Yesus gak cuma bangkit dalam roh, tapi juga secara fisik tubuhnya juga Super Youth. Keren banget ya Tuhan Yesus. For your information nih buat orang yang percaya, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah ajaran utama yang penting banget dalam iman Kristen. Soalnya, kalau Yesus cuma mati di kayu salib tapi gak bangkit, gak ada penebusan dosa, itu sama aja gak ada hidup kekal buat kita. Yaitu kamu dan aku yang percaya sama dia, Yesus Kristus. Saat dia udah disalib, bangkit dan naik ke sorga, itu udah jelas banget bahwa semua dosa kita udah ditebus sama Tuhan Yesus. Karena dia udah datang untuk nyelamatin kita semua Super Youth. Dan pastinya buat kasih kita harapan baru, kekuatan baru, dan juga semangat baru buat kamu setiap harinya yang percaya penuh sama dia. Oh iya, kalau kalian mau tanya-tanya seputar pembahasan kita hari ini, atau kalian ada pertanyaan yang lain tentang kekristenan, kalian bisa WhatsApp ke nomor 0822 1500 2424.
atau DM ke Instagram Superyouth. Kita bakal seneng banget dapat pertanyaan dari kalian. Oke deh, sampai jumpa di Belajar Alkitab bareng Superyouth selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.